Bab 2942. Ilmu pamer. Nasibku bergantung pada diriku, bukan pada Tuhan. Mendengar perkataan pria berbaju putih, Giok Tao menghela nafas dengan suara pelan. Dia tahu bahwa pria berbaju putih telah ditinggalkan. Menentang langit. Yang paling dibenci majikan adalah orang-orang yang selalu berteriak menentang langit. Karena banyak manusia yang selalu berpikir dengan meneriakkan kalimat ini bisa menunjukkan betapa hebatnya mereka, padahal di mata majikan, ini adalah perilaku yang bodoh. Sebelum kamu memiliki kemampuan untuk menantang langit, meskipun kamu memiliki pemikiran seperti itu, jangan mengatakannya dengan lantang. Jika mengatakannya keluar, bukankah kelihatannya seperti sedang memamerkan kehebatan diri sendiri? Master sejati tidak pernah berseru menentang langit, karena langit tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Dan mereka yang berteriak menantang setiap hari seringkali adalah mereka yang hanya punya sedikit kekuatan dan perlu meneriakkan beberapa patah kata untuk menunjukkan bahwa mereka hebat. Giok Tao tidak berkata apa-apa lagi, dia mundur ke sisi Mile. Mile memandang pria berbaju putih. Ada ekspresi garang di sudut pria berbaju putih dan dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Boom! Dalam sekejap, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Alam mengetahui tahu pencapaian kecil. Seusia pria ini, mampu mencapai alam mengetahui tahu, harus dikatakan, ini memang super jenius. Namun, yang dia temui adalah Mile. Mile dengan santai menebasnya dengan pedang. Puff! Di mata semua orang, kepala pria berbaju putih terbang. Darah itu seperti pilar. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tercengang. Mile menyimpan cincin penyimpanan pria berbaju putih, lalu berkata, sudah ditangani. Setelah berbicara, dia melihat Anggia di samping, pergi ke Great Way. Great Way. Anggia sedikit tertegun, lalu berkata, oke. Setelah itu, Mile memimpin sekelompok orang langsung ke Great Way. Begitu sampai di Great Way, Emilio Wei keluar untuk menyambutnya. Ternyata dia sudah tahu apa yang terjadi di Akademi Guanxuan. Melihat Mile, Emilio Wei gemetar, Tuan Muda Ye. Mile tersenyum dan berkata, Tetua Wei, kamu sudah cukup tua. Sudah waktunya untuk pensiun, kan? Pensiun. Ekspresi Emilio Wei membeku. Mile mengabaikannya, lalu menoleh ke arah Anggia. Mulai hari ini, kamu adalah kaisar wanita Great Way. Anggia terdiam beberapa saat lalu berkata, oke. Mile tersenyum dan berkata, jika ada yang tidak setuju, bunuh saja. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Usmatian. Usmatian mengangguk, aku akan tinggal di sini untuk membantu Nona Anggia. Mile berbalik dan pergi. Di tempat, Emilio Wei memandang Anggia dan hendak berbicara. Wajah Anggia tanpa ekspresi, ayah, pensiunlah. Setelah mengatakan itu, dia melangkah menjauh. Wajah Emilio Wei terlihat sangat jelek. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berita bahwa Ernest Xiao dan yang lainnya terbunuh di Akademi Guanxuan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia fana. Dan orang-orang aliansi galaksi lenyap dalam sekejap. Semua orang aliansi galaksi sudah tiada. Di Akademi, Mile duduk di kursi, dan di depannya ada Anyo. Anyo berkata dengan suara berat, semua orang di aliansi galaksi sudah mengungsi. Adapun kemana mereka pergi, kami saat ini masih belum tahu. Mile berkata dengan ringan, ini adalah bahaya yang tersembunyi. Anyo mengangguk. Pada saat ini, seorang tetua masuk ke aula. Tetua itu membungkuk sedikit lalu berkata, Dekan, Henry Mo, Ketua Sekte Fana, ingin bertemu denganmu. Henry Mo. Mile berpikir sejenak lalu berkata, biarkan dia masuk.
Tetua itu membungkuk hormat lalu mundur. Setelah beberapa saat, Henry Mo masuk ke aula. Henry Mo memandang Mile dan tersenyum, "Tuan Muda Ye." Mile mengangguk, "Ketua Sekte Mo ke sini ada apa?" Henry Mo tersenyum dan berkata, "Aku ke sini untuk memberi selamat kepada Tuan Muda Ye." Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Untuk apa mengucapkan selamat padaku?" Henry Mo berkata dengan serius, "Setelah hari ini, dunia fana ini akan menjadi milik Akademi Guanxuan." Mile melirik Henry Mo, "Ketua Sekte Mo, apakah kamu di sini mengujiku?" Henry Mo terdiam. Mile berkata, "Aku hanya ingin membangun akademi. Kami tidak akan melanggar kepentingan awal Sekte Fana Kalia di dunia fana. Tentu saja, aku pribadi juga berharap Sekte Fana dapat memberikan kemudahan." Mendengar ini, Henry Mo langsung merasa lega dan berkata, "Pasti." Mile mengangguk, "Ngomong-ngomong, apa kamu tahu orang-orang aliansi galaksi mengungsi kemana?" Henry Mo mengangguk, "Pasti kabur ke dunia Bima Sakti." Mile sedikit mengernyit, "Dunia Bima Sakti?" Henry Mo berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye mungkin tidak tahu, dunia Bima Sakti ini diciptakan oleh leluhur aliansi galaksi. Leluhur ini juga orang dunia Bima Sakti, orang ini super jenius. Dulu di dunia fana, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Justru karena dia, aliansi galaksi bisa mendapatkan pijakan di dunia fana dan menjadi kekuatan yang terbaik. Dunia Bima Sakti." Mile berpikir sejenak lalu berkata, "Aku mengerti." Henry Mo mengangguk sedikit, "Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi." Mile mengangguk. Setelah Henry Mo mundur, Mile terdiam. Dunia fana pada dasarnya berada di bawah kendalinya sekarang. Selanjutnya, dia mendirikan akademi dan paviliun Xianbao. Dia tidak akan mengurusi hal-hal sepele ini, yang berarti dia bisa bebas. Memikirkan hal ini, Mile sedikit mengangkat sudut mulutnya. Raksasa kuno sudah hampir bisa berkuasa di dunia ini, namun sekarang dia adalah alam tiada jalan, dan raksasa kuno di depannya adalah adik. Memikirkan hal ini, Mile mau tidak mau menaikkan sudut mulutnya sedikit, lalu perlahan melebar. Tertawa dengan gembira. Pergi berkeliling. Beberapa saat kemudian, Mile berdiri. Setelah memberi pesan tentang urusan akademi, dia berangkat ke dunia Bima Sakti. Aliansi galaksi. Masalah ini harus diselesaikan. Dia bukan takut, tapi dia tidak ingin mendapat masalah di kemudian hari. Tapi kali ini, Mile membawa Usma Tian bersamanya. Apa gunanya pamer jika tidak ada orang di sisimu? Saat pamer juga harus ada orang yang menemani kamu. Penguasa tiada batas membawa 2 orang, tetapi dia hanya bawa 1, ini sudah cukup rendah hati. Di langit berbintang, Usma Tian tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, maaf menyinggung, tapi Nona Anggia sepertinya tertarik padamu." Mile tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Tertarik padaku?" Usma Tian mengangguk, "Ya." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku sudah bersikap sangat rendah hati. Tapi tidak diangka aku masih begitu menarik bagi orang lain. Hei, benar-benar masalah." Ekspresi Usma Tian membeku, dia menatap Mile. Sial, jika orang ini mengobrol dengan cara seperti ini, maka dia tidak mau bicara lagi. Saat ini, Mile tiba-tiba berkata, "Nona Anggia mengambil alih Great Wei, apakah ada masalah?" Usma Tian menggelengkan kepalanya, "Tidak. Semuanya berjalan lancar." Mile mengangguk, "Bagus." Usma Tian berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, menurutku setelah urusan dunia Bima Sakti selesai, kita bisa jalan-jalan ke tanah kehampaan." Mile berkata, "Tempat para raksasa kuno bersembunyi." Usma Tian mengangguk, "Ya."
Miley berpikir sejenak lalu berkata, "Oke, kalau begitu, saat waktunya tiba, boleh berkeliling." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan bertanya, "Di sana ada Master Alam tiada jalan?" Usma Tian berkata dengan suara dalam, "Aku waktu itu ke sana tidak ada, sekarang tidak tahu." Miley tersenyum ringan, "Bagus." Ekspresi Usma Tian membeku. "Ada apa dengan Tuan Muda Ye ini? Setiap hari berusaha bersikap keren. Ini sepertinya kurang bagus." Miley melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berbisik, perasaan tak terkalahkan. Usma Tian berkata dengan suara dalam, "Tuan Muda Ye, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada seorang pun di alam semesta tak berujung ini yang bisa menyakitimu." Miley berkata dengan serius, "Senior Usma, tetaplah rendah hati. Tetap rendah hati." Usma Tian tidak bisa berkata-kata. Sangat tidak bisa berkata-kata. Dia sekarang agak takut untuk berbicara dengan Miley. Orang ini selalu memikirkan cara untuk pamer. Jika dia tidak hati-hati, pihak lawan akan menyerangnya secara verbal. Pada saat ini, sebuah kapal luar angkasa besar tiba-tiba muncul di kejauhan. Miley melihat ke arah kapal luar angkasa. Di atas kapal luar angkasa terdapat sebuah bendera besar yang panjangnya 100 kaki dengan dua karakter besar di atasnya, Great Zhao. Great Zhao. Miley sedikit mengernyit. Dia memandang Usma Tian. Usma Tian menggelengkan kepalanya, belum pernah dengar. Miley mengangguk sedikit, "Ayo pergi." Mereka berdua hendak pergi, namun saat ini, kapal luar angkasa tiba-tiba berubah arah dan menuju ke arah mereka. Melihat adegan ini, Usma Tian mengerutkan kening, sementara Miley di samping sangat bersemangat. "Jika nanti terjadi konflik, jangan ambil tindakan, tetap rendah hati dulu. Kita harus bicara tentang kebenaran dan meyakinkan orang-orang dengan kebajikan, jangan langsung menindas mereka. Semakin besar kemampuan, semakin harus pamer. Oh bukan, semakin besar kemampuan, semakin harus rendah hati, harus toleran. Tidak boleh karena satu kata tidak senada, kita langsung menyerang. Kita adalah orang-orang berbudaya, kamu mengerti?" Usma Tian memandang Miley dengan heran. Setelah beberapa saat, di lubuk hatinya yang terdalam dia berkata, "Sialan." Saat ini kapal luar angkasa telah tiba di depan Miley dan Usma Tian. Seorang wanita perlahan keluar. Wanita itu mengenakan gaun panjang ketat berwarna biru, sosoknya yang langsing terlihat sepenuhnya. Rambut panjangnya seperti selendang, fitur wajah halus dan ada senyum tipis di wajahnya. Miley tercengang saat melihat itu adalah seorang wanita. Wanita itu memandang Miley, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana memanggil Tuan Muda?" Miley tersenyum dan berkata, "Miley Ye." "Miley Ye." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Menurutku Tuan Muda mempunyai temperamen yang luar biasa. Sepertinya bukan orang biasa. Karena itu, aku ingin mengenal Tuan Muda." Miley tersenyum dan berkata, "Nona, kamu bercanda. Aku hanyalah seorang kultivator pedang biasa. Selain penampilan aku, selebihnya biasa saja." Usma Tian melirik Miley dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu kemana tujuan Tuan Muda dalam perjalanan ini." Miley tersenyum dan berkata, "Dunia Bima Sakti." Wanita itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, perjalananku juga ke dunia Bima Sakti. Bagaimana kalau pergi bersama?" Miley mengangguk, "Oke." Setelah itu, dia membawa Usma Tian ke kapal luar angkasa. Harus dikatakan, kapal luar angkasa ini bukanlah luar biasa mewah. Seluruh kapal luar angkasa terbuat dari bahan khusus yang tidak diketahui. Lihat sekilas saja sudah tahu bahwa ini benda yang luar biasa. Kapal luar angkasa ini dikelilingi oleh berbagai jimat misterius.
Mile melirik wanita itu sekilas. Status wanita ini mungkin tidak biasa. Saat ini, wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri kepada tuan muda. Namaku Liliana." Mile tersenyum. "Liliana, senang bertemu denganmu." Liliana tersenyum, lalu dia melirik ke arah Usmatian di sampingnya, lalu berkata, "Bagaimana memanggil senior ini?" "Senior." Begitu kata ini keluar, ekspresi Mile tiba-tiba membeku. Dia menyembunyikan tingkatan alam, jadi Liliana tidak bisa melihat tingkatan alamnya, tapi Usmatian tidak. Dengan kata lain, pihak lawan tahu bahwa Usmatian adalah alam mengetahui Tao. Dengan kata lain, alasan pihak lain berteman dengannya mungkin karena Usmatian. Memikirkan hal ini, wajah Mile tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Siapa Usmatian? Melihat ekspresi Mile terlihat salah, dia langsung memahami keseluruhan cerita dan langsung berkata, "Nona, aku adalah pengikut tuan muda. Jika ada sesuatu, tanyakan saja pada tuan mudaku." Saat mengatakan itu, dia mundur 2 langkah, lalu membungkukkan tubuhnya setengah, terlihat sangat hormat. Tidak boleh mempengaruhi tuan muda Ye untuk pamer. Bersambung.